Pilkada dilaksanakan 9 Desember karena tidak mungkin kita menunggu COVID, tapi protokol kesehatan untuk melawan COVID itu harus diutamakan. Sehingga kalau mau unjuk rasa juga tidak dilarang, asal tertib, jangan melanggar hukum. Kalau ada anarki, membonceng demokrasi, ini demokrasi turun tangan. Terpaksa ditangkap, terpaksa diamankan. Kalau mau anarki, saya mogok, silakan urus sendiri 1 jam. Oleh sebab itu, jangan anarki. Betul, Pak. Pemerintah itu bisa turun tangan untuk menangani yang anarki itu. Iya, Pak. Perkasa mempersembahkan program Think Outside the Box, sebuah podcast yang minim sensasi namun penuh dengan informasi bagi para pemerhati NKRI. Let's go! Pemerhati NKRI di mana saja berada, saat ini kita bertemu kembali dengan Think Outside the Box Perkasa. Host Iskandar Sitompul, kita ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Tentunya narasumber yang hari ini adalah bukan siapa-siapa, namun kita benar-benar mengharapkan sekali informasi dari narasumber kita ini. Siapa gerangan? Adalah Profesor Dr. Mahfud MD, Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Apa kabar Bapak? Baik, Pak Iskandar Sitompul, apa kabar juga? Baik sekali Pak, kami terima kasih Bapak Menko yang kami banggakan. Kami lihat Bapak itu begitu sibuk. Namun masih menyiapkan waktu kepada kami. Kami sangat bangga, sangat senang dan jujur Pak pada kesempatan berbahagia ini Pak. Bapak ini idola kami Pak. Kenapa? Bapak selalu berbicara itu utamakan regulasi. Selesai itu Bapak jabarkan semuanya Pak. Ini sangat menarik. Tentunya juga pesan dari kita semuanya bahwa komunikasi ataupun informasi ini perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Pak. Baik Pak, untuk itu kita akan mulai Bapak. Siap. Kalau kami lihat Pak Mahfud atau Pak Menko, Pak Profesor yang saya banggakan, kalau dilihat dari pengalaman kurikulum vitae, tentunya sudah, kalau bahasa dewa-dewa itu udah di atas sekali Pak. Bapak pernah jadi Menko Menhan, Menteri Pertahanan, pernah jadi Ketua MK, sekarang Menko Polhukam, dan pernah di lain-lain tempat, bahkan Bapak guru besar di UGM kalau kami tidak salah Pak. Kami terima kasih sekali, banyak sekali saya lihat pengalaman Bapak, jadi tentunya dan benar-benar pakar dari hukum tata negara Pak. Ya, mudah-mudahan salah satu banyak sekali Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita akan coba masalah politik dulu Pak. Politik kami lihat akhir-akhir ini kita kan ada pesta demokrasi Pak. Pesta demokrasi di mana kita nanti 9 Desember tentunya akan mengadakan pilkada Pak. Nah, situasi sekarang pandemi Pak. Situasi pandemi tapi pilkada tetap harus kita laksanakan. Apa kira-kira alasan dari pemerintah? Mungkin apa sesuatu hal Pak? Karena ada juga pertanyaan dari masyarakat, kenapa dipaksakan Pak? Mungkin Bapak jelaskan. Iya begini ya, sebenarnya pemerintah tidak mau memaksakan. Kan jadwal semula pilkada itu 23 September. Betul Pak. Lalu ditunda ke 9 Desember. Ketika 9 Desember mau ditunda lagi, alasannya apa? Alasannya pandemi. Terus kapan mau pilkada? Nanti sesudah pandemi COVID-19 selesai baru pilkada. Terus pertanyaannya itu kapan, tidak ada yang tahu. Betul. Iya kan? Betul Pak. Bank Dunia sendiri, kok selalu Bank Dunia, WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia itu menyebut pandemi tidak ada yang tahu kapan selesainya. Mungkin malah akan bersama kita terus. Kita sendiri juga prediksi selalu berubah-ubah. Para pakar tidak sama juga memandangnya. Jadi tidak ada kepastian. Oleh sebab itu lalu begini, kalau kita menunggu pandemi selesai kan kemudian kita ngadakan pilkada sesudah itu dan mengangkat dulu PLT. Nah, itu tidak boleh secara ketatanegaraan. Kalau PLT itu tidak jelas sampai kapan, tidak ada jadwalnya. Kita perlu pemerintah daerah yang definitif agar bisa mengambil keputusan yang strategis. Kalau PLT itu kan tidak boleh. Tidak boleh Pak ya, tidak boleh. Nah, oleh sebab itu lalu kita pemerintah dalam hal ini DPR dan pemerintah dan
KPU lalu bersepakat, oke dah nanti kita adakan 9 Desember, tapi tetap perang melawan COVID-19 itu harus tetap dilakukan. Oleh sebab itu pilkada dilaksanakan 9 Desember karena tidak mungkin kita menunggu COVID, tapi protokol kesehatan untuk melawan COVID itu harus diutamakan, menjadi kerangka dasar dari setiap aktivitas. Kerangka dasar aktivitasnya itu perang melawan COVID. Nah, aktivitas di atasnya itu salah satunya pilkada. Jadi para calon gubernur ataupun bupati ini dia harus menerapkan protokol ini, Pak. Iya. Nah, pada tanggal 5 September itu kampanye sudah dimulai. Iya. Sampai dengan tanggal ulangi Pak, September 26 apa sampai tanggal 5 itu sudah dimulai. Sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, Pak. Tentunya saya yakin, saya percaya pemerintah sudah membuat protokol. Bagaimana, Pak, dengan para calon gubernur atau calon bupati kota ini yang melanggar? Kita lihat di media sosial dan ini bukan hoax, mereka berdansa-dansa. Gimana ini Pak sanksinya Pak untuk mereka-mereka ini Pak? Oke, bicara banyak itu berarti bicara jumlah ya. Betul Pak. Apa betul banyak? Ya. Oke, mungkin ada ratusan ya. Betul, tapi Pak. Bapak bayangkan ratusan dari puluhan ribu kampanye. Betul. Hanya ada ratusan. Kenapa puluhan ribu? Iya, Pak. Karena kegiatan kampanye setiap harinya itu dilakukan di 309 daerah. Betul Pak. 270 untuk daerah tingkat 2, lalu Kabupaten. 9 provinsi yang itu kan juga berkampanye di daerah yang tidak ada pilkada. Betul. Jadi itu 309. Betul. Bapak kalikan 309 daerah Ya. dikalikan 670 pasangan, dikalikan taruhlah 3 minggu, itu sudah lebih dari 100.000 kegiatan kampanye. Betul. Pelanggarannya yang tercatat itu kira-kira 200 betul, sekian Pak. kan? 200, Pak. Kecil kan, Pak? Kecil. Persentasenya masih kecil, Pak. Sangat kecil. Jadi kalau pelanggaran itu oke saja Pak. Iya, tapi dan masih pelanggarannya kecil, Pak, tidak ada yang menarik perhatian publik. Pak. Hanya misalnya lupa pakai masker. Masker, betul Pak. Jumlah ruangan harusnya 50 berisi 52 Betul. gitu-gitu. Diperingatkan. Itu pelanggaran juga, betul. Tetapi justru pelanggaran terhadap COVID-19 ini lebih banyak yang tidak di pilkada. Misalnya demo-demo buruh. Terus di mall, Demo itu, Pak. di Iya, pasar. Malah itu setiap hari yang banyak. Kalau yang pilkada itu tidak banyak. Memang ada yang dansa-dansa Bapak. Itu banyak yang hoax juga. Yang Iya. dansa yang di Sulawesi Utara yang ribuan orang rame itu adalah kampanye zaman dulu di setel seakan-akan Betul. sekarang terjadi. Pasti Bapak tahu lah, Bapak Betul. kan punya latar belakang. Betul. Itu juga ya, Iya, Kapuspen itu pasti tahu. Wah, itu berita dulu lalu diberi komentar seakan-akan sekarang. Tapi kita tetap jaga Pak, tetap Betul, Pak. jaga agar protokol kesehatan nomor Tentunya satu. KPUD atau KPUD udah Iya. membuat protokol Sudah, sesuai Pak. dengan Satgas semua Pak ya. Sudah, dan dijatuhi sanksi Pak. Jatuhi sanksi Iya, Pak. jatuhi Baik Pak. sanksi. Jadi kalau kami lihat pilkada tadi ini kan akan ada dalam situasi pandemi Pak. Ya. Tentunya mungkin ada ketakutan orang mencoblos gitu Pak. Iya. Dengan ketakutan orang mencoblos ini, manakala nanti tidak sesuai dengan regulasi, bagaimana Pak? Misalnya ada di satu daerah orangnya takut ke TPS gitu Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau itu terjadi ya, meskipun nanti saya katakan mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau itu terjadi tentu legitimasi hasil pemilihan ini Iya, Pak. itu rendah legitimasinya. Tapi legalitasnya Tetap Pak ya. tetap. Wah, Pak. Jadi legitimasi dan legalitas beda kan. Legalitas itu absahan hukum. Iya, Pak. Di Amerika itu pemilu kan tidak pernah sampai 50% juga legal, legalitas. Tapi legitimasinya itu dianggap loh kok cuma segitu. Tapi sudah itu legal gitu. Sama di sini misalnya ekstrimnya yang datang hanya 10%, ya yang dapat suara 6% itulah yang menang nantinya. Iya, kan gitu. Pak. Dan Jadi itu legalitas. Legal Pak, tetap sah Pak ya. Nah, ya cuma kami berkeyakinan Iya, Pak. tingkat partisipasi tidak akan turun, insya Allah. Karena pertama kita katakan kepada rakyat ini hakmu. Iya. Dan nampaknya calon-calon itu sudah kampanye ke semua rakyat. Dan kita menjaga, karena misalnya menjaga agar orang takut ke tempat coblosan, kita sudah atur protokolnya. Misalnya
Pak Is datang ke tempat TPS, nanti itu ada jamnya, nggak bisa misalnya Bapak hari ini milih jam bergerombol sendiri, tidak boleh lagi nggak Pak bisa. ya, bergerombol. Kita atur nomor sekian sampai sekian, jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai sekian ini, jam ini. Nah, sudah diatur sedemikian rupa, kemudian ada tempat cuci, Betul Pak. kemudian dikasih sarung tangan agar tidak bergantian megang coblosan paku itu, dikasih sarung tangan dan setiap orang sarung tangannya beda-beda, betul nyoblos di buah. Disediakan juga dokter di situ kalau terjadi sesuatu. Iya, jadi kalau begitu pemerintah benar-benar sudah menjaga agar pandemi ini tidak berkembang terus ya Pak ya, Betul Pak, COVID ini Pak ya. berusaha maksimal untuk itu. Baik Pak, terima kasih sekali Pak Menko Polhukam yang saya banggakan. Terima kasih. Kami mencoba lagi dengan poin-poin Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak pendidikan politik di negara kita ini Pak? Karena kita lihat politik ini kan dinamikanya tinggi sekali kan. Bahkan ada sampai orang mengatakan begini, wah kalau masuk politik ini berat nih. Karena semuanya katakan tanda petik ini Pak, semuanya halal. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Khususnya untuk generasi muda kita Pak. Oke, begini, pendidikan politik itu bisa dilihat areanya ya. Kalau menurut undang-undang, salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan politik itu kan partai politik. Betul Pak. Kalau kita melihat apakah partai politik berhasil menyelenggarakan pendidikan politik, nampaknya belum. Betul Pak. Karena pemimpin-pemimpin yang lahir, terutama kalau kaitannya dengan pilkada, kemudian pileg dan sebagainya itu, pemimpin-pemimpin yang lahir itu belum politikus yang berkualitas, yang punya kesadaran bernegara, ber-NKRI, menjaga ideologi dan sebagainya. Itu belum banyak yang begitu. Banyak yang menganggap politik itu mencari pekerjaan, bukan mencari pengabdian. Nah itu kalau dilihat dari partai politik, meskipun tidak semuanya. Ada sebagian yang memang ya bisa melakukan itu. Tapi kalau dilihat gambar umumnya mosaik, pendidikan politik oleh partai politik itu belum berhasil. Tapi saya melihat juga kalau perkembangan di tengah-tengah masyarakat di luar partai politik, sekarang kesadaran politik itu sudah mulai muncul. Kenapa? Karena sekarang sikap-sikap politik itu bisa dinyatakan secara terbuka dan bebas. Iya kan Pak? Iya betul Pak. Sekarang ini orang bisa menyatakan pendapatnya tanpa ditangkap. Iya Pak. Tanpa harus takut, silakan punya pendapat. Mau demo ya demo saja gitu, itu hak politik Anda. Anda punya pendapat bahwa undang-undang ini tidak benar, demo, mari kita adu. Tetapi kita harus jaga bahwa demokrasi itu meniscayakan kebebasan, sehingga kalau mau unjuk rasa juga tidak dilarang, asal tertib, jangan melanggar hukum. Oleh sebab itu demokrasi itu tidak boleh ditumpangi oleh anarki. Nah kalau demokrasi ditumpangi oleh anarki, kita selesaikan dengan nomokrasi. Kan demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau ada anarki membonceng demokrasi, ini nomokrasi turun tangan. Terpaksa ditangkap, terpaksa diamankan. Kalau mau anarki, karena gini loh Pak. Persoalannya kalau orang melakukan anarki, kalau lalu kita biarkan terjadi sesuatu, itu kan negara bertanggung jawab. Betul. Tidak boleh membiarkan anarki. Saya membayangkan begini, kalau misalnya suatu saat, pernah saya katakan di sebuah televisi, suatu saat karena polisi selalu disalahkan, tentara disalahkan, lalu begini, saya mogok, silakan urus sendiri 1 jam. Baru 1 jam hancur Pak. Pusing perampokan masuk, pembakaran, presiden disandra, gubernur dilucuti, sudah itu, sesudah saya selesai mogok udah habis. Sudah bubar Pak negara. Udah jadi hutan belantara hukum rimba di situ. Betul Pak. Nah, oleh sebab itu jangan anarki. Betul Pak. Pemerintah itu bisa turun tangan untuk menangani yang anarki itu. Iya Pak. Jadi ini baik sekali Pak pencerahan dari Profesor Mahfud MD. Namun pada saat kita lihat demo-demo yang lalu, yang berjalan dan akhir-akhir ini, kadang-kadang itu ada kekerasan sampai bakar-bakar. Nah ini mungkin ada pertanyaan dari masyarakat Pak. Ini kami juga berbincang-bincang ini kadang-kadang aspirasi dari masyarakat Pak. Sudah kejadian dengan model yang sama Pak. Dia waktu katakanlah tahun lalu dia bakar. Sekarang terakhir dia bakar lagi. Sudah ditangkap sekian orang. Nah, ada masyarakat itu atau mewakili masyarakat Pak mengatakan penegak hukum kita
diinfokan apa sih sebenarnya orang ini, Pak. Nah, kadang-kadang mungkin ini yang belum nyampe. Menurut Bapak baiknya bagaimana, Pak? Atau mungkin belum selesai dari pandangan hukum atau bagaimana, Pak? Begini, bicara hukum itu kan harus bicara alat bukti. Betul, gitu ya. Nah, kadangkala kita sudah bisa mengira perilaku orang. Oh, ini orang nih yang menjadi otak. Oh, ini orang ini. Sebelum ada bukti yang nyata, kita kan tidak boleh. Ini negara hukum. Betul. Karena nanti kalau itu terjadi, nanti kita pun bisa dibegitukan orang. Besok diduga, tangkap, udah tangkap. Nah, itu masalahnya. Tetapi sekarang ini kita sudah bersikap. Kita akan tegas, kita tangkap semua siapapun, siapa yang punya indikasi kuat kita panggil, kalau enggak mau dipanggil ya didatangkan paksa. Itu tadi demi agar negara ini selamat. Betul. Anda bolehlah mau demo, mau apa, itu hak ini demokrasi, tetapi jangan anarki. Gitu. Pak. Jadi boleh demo tapi jangan merusak fasilitas negara ini, Pak ya. Betul, demokrasi itu temannya demokrasi, tapi anarki itu lawannya demokrasi. Iya, Pak. Jadi tentunya perlu ditangkap, diusut untuk efek jerah ya, Pak. Betul, ya. Pak. Aduh, Pak, ini senang sekali, Pak. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bahwa pemerintah tidak boleh demo, tapi jangan sekali-sekali merusak. Bila mana merusak akan ada tindakan keras, Pak. Akan ya. ada tindakan. Baik, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Dan ini juga ada masih berbau politik ini, Pak. Iya, Pak. Silakan. Bukan kenapa, Pak ya. Ini banyak sekali orang yang katakanlah menyampaikan sesuatu yang seperti tadi Bapak katakan, semuanya hoax. Contohnya, Pak, pada saat presiden kita mendapat nama jalan di Dubai, Pak ya, bahkan sebentar lagi ada nama masjid, itu di mana-mana komentar semuanya, Pak, bahwa itu adalah tukar guling lah segala macam. Nah, ini ada harapan dari masyarakat, kalaulah itu hoax itu ditangkap benar, diekspos bahwa ini adalah benar-benar membuat negara kita ini keruh semuanya, Pak. Menurut Bapak gimana pandangannya? Saya setuju. Ya, Pak. Saya setuju. Oleh sebab itu polisi cyber kita sekarang kita minta agar itu yang begitu-begitu sekarang karena sekarang hoax itu kan ribuan, Pak. Betul, kalau Pak. ditangkap semua juga susah. Betul. Nah, yang begitu-gitu itu yang memfitnahnya dan memprovokasi luar biasa, yang secara psikologi itu akan membakar kemarahan publik, itu langsung ditangkap aja. Kan kita membuat undang-undang itu bukan karena rezim ini ya. Misalnya Pak Jokowi buat undang-undang itu enggak. Pak Jokowi tiap hari dibuat hoax, dia diam aja, tetapi kalau sudah menyangkut negara kita yang turun tangan gitu. Betul, Pak Jokowi diam ya kita yang nyuruh menangani orang itu. Karena undang-undang ini tuh dulu dibuat pada zaman Pak SBY kan. Betul, Pak. Iya, Betul. pada tahun 2008 karena terlalu banyak hoax, Pak SBY pemerintah saat itu berpikir gimana nih caranya, ya buat aja undang-undang. Nah, jadi kalau dipakai sekarang jangan dituding wah ini Pak Jokowi menggunakan itu yang buat dulu Pak SBY kan, kita semua betul, pada Pak, saat betul, itu Pak. ikut membuat itu gitu. Nah itu yang sering kali terjadi, hoax itu, berita-berita bohong yang banyak sekali setiap harinya kita saksikan itu. Iya, Pak. Nah, mungkin kadang-kadang ada masyarakat mengatakan bahwa hoax yang katakanlah hanya sensasi itu gampang sekali ditangkap, tapi yang sudah menyerang pemerintah harus cepat ditangkap. Ini Pak, ada pesan dari masyarakat, kami juga dapat pertanyaan-pertanyaan, Pak. Mudah-mudahan penegak hukum kita bisa cepat diekspos semua, Pak ya. Oke. Ya, setuju Pak. Saya tambahkan. Iya, Pak. Misalnya begini, saya itu dulu di tahun 2016 gitu kan pernah bicara di sebuah televisi, di sebuah forum. Saya bilang, pemerintah kalau sudah tidak dipercaya oleh rakyatnya harus mundur. Betul, Pak. Berdasar TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Oke? Iya, Pak. Itu tahun 2016. Nah, sekarang dikeluarkan lagi. Kenapa Pak Jokowi tidak mundur? Itu kata Menko Polhukam harus mundur perintah kalau tidak percaya. Iya, itu kan hoax. Karena itu pertama itu tahun 2016. Yang kedua, sekarang ini Pak Jokowi dipercaya karena menang pemilu. Ngapa harus turun? Ya kan? Kalau cuma ada orang protes. Ya kenapa orang protes? Silakan aja. Kan begitu. Jadi yang cara orang membuat hoax itu yang lama dikeluarkan lagi. Gitu. Seakan-akan padahal dulu tuh konteksnya saya bicara itu kan karena ada seorang ketua lembaga negara sudah menjadi tersangka di KPK, tidak mau mundur. Saya bilang kalau
sudah tersangka KPK, rakyat tidak percaya dan rakyat tidak percaya mundur, saya bilang. Itu tahun 2016. Iya. Lalu sekarang kenapa Jokowi tidak mundur? Pak Menko Polhukam kok tidak konsisten katanya? Lah konteksnya beda dong. Betul. Ya, Pak Jokowi menang pemilu mau mundur apa? Hanya karena banyak demo, lebih banyak yang tidak demo. Betul Pak. Iya kan? Belum mewakili semua itu. Iya. Kalau cuma itu. Ini senang sama Profesor Mahfud MD kalau udah bicara ini enak. Selalu berbicara yang tadi saya katakan, saya sangat respect, saya sangat salut. Pasti dibuka dulu dasar hukumnya, regulasinya, sehingga kita berdebat itu kembali lagi. Terima kasih Pak. Ini benar-benar untuk mencerahkan para pemerhati NKRI kita semuanya Pak. Sekarang kita coba berpindah topik Pak. Ini masalah Omnibus Law Pak yang lagi rame ini semua Pak. Ini kita kepingin tahu begini Pak. Omnibus Law ini kan kalau kami juga coba baca-baca diskusi dengan teman-teman, ini kan dari negara Eropa dulu Pak ya. Dan juga dikatakan ini baik gitu Pak ya, baik. Nah, namun dapat penolakan-penolakan. Kira-kira menurut Pak Profesor Mahfud MD, Pak Menko, kenapa sih mereka ini kok sampai sekarang masih belum apa masalahnya sebenarnya Pak mungkin? Begini, kalau penolakan itu dilihat dari jumlah orang demo, maka saya pastikan sebagian besar yang demo itu tidak ngerti apa yang didemokan. Betul Pak. Tapi kalau dilihat dari aktor-aktor penggeraknya, memang ada yang tidak setuju dengan isinya. Itu kan tidak apa-apa. Orang kan boleh tidak setuju. Enggak setuju itu merugikan. Oke, kita bicarakan. Tapi ada memang aktor-aktor penggerak ini yang pokoknya apapun yang dilakukan pemerintah salah semua Pak. Gitu aja. Betul Pak. Nah ini yang kemudian memprovokasi orang untuk berlaku anarkis itu tadi. Pokoknya pemerintah ini apapun salah. Nah itu yang harus kita sikapi. Kalau Omnibus Law itu sendiri Pak, ya itu kan begini ya. Saya ceritakan berkali-kali. Omnibus Law itu lebih banyak ingin menyerap atau menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang tidak terserap ke lapangan kerja, baik karena belum terserap karena baru lulus sekolah, ijazahnya tidak cocok, lapangan pekerjaan tidak ada, maupun karena PHK gitu. Lebih banyak itu bukan untuk buruh kan sudah bekerja. Betul. Sudah bekerja. Upah sudah dapat. Upah sudah dapat. Ini kok buruh orang ini untuk menyerap lapangan kerja, ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang belum bekerja ini biar masuk gitu. Kalau untuk buruh, untuk apa? Sudah lagi kan aturan-aturannya sudah ada. Buruh hanya penyesuaian aja, misalnya bahwa dulu Pak, undang-undang perburuan itu menyebut orang kena PHK diberi pesangon 32 kali. Betul. Nah sekarang diturunkan 25. Betul Pak. Karena yang dulu 32 kali itu hanya 7% perusahaan yang mau. Sekarang kita turunkan 25, tapi yang 6 itu ditanggung oleh negara coba. Iya Pak. Kan jauh lebih bagus dari dulu. Betul Pak. 6 ditanggung oleh negara, 6 bulan kamu kena PHK, 6 bulan pemerintah bayar dulu. Dan sisanya yang 19 itu selama pengadilan belum memutuskan bahwa PHK sah dibayar terus. Betul Pak. Dulu enggak ada yang begitu. Coba yang didemo apa sebenarnya oleh buruh ini tentang mereka nggak mengerti mungkin Pak ya. Banyak enggak mengerti. Banyak yang enggak mengerti gitu. Jadi kalau saya terus selanjutnya begini Pak. Ini kan masih terus ada, kami coba menganalisis di media semuanya itu Pak. Dan mereka itu juga suka kami ajak dialog Pak. Mereka kan ada dikatakan begini, nanti kalau saat ditandatangani oleh presiden mau kamu demo besar-besaran lagi. Ini kata mereka. Itu di satu sisi dari dari serikat buruh, konfederasi serikat buruh, KSPI Pak. Nah mereka menuntut masalah upah. Tapi di sisi lain ada yang begini menarik ini Pak. Kebetulan ini kami menganalisis juga ada para akademisi Pak, ahli-ahli hukum juga mengatakan begini Pak, bahwa sistematik atau protokol atau urut-urutan lah Pak ya, urut-urutan dari undang-undang ini, katanya pemerintah itu ada yang kurang, katanya tanda petik kurang. Ini di satu sisi lagi buruh mau substansinya Pak. Di sini masalah mekanisme, di sini masalah substansinya. Nah, yang paling menarik itu Pak, ini para ahli-ahli. Ini kalau kami tidak salah ya mungkin adik-adik Bapak juga adik-adik profesor nih. Menurut Bapak bahkan ada kalimat gini, ini maaf
kami katakan kami hanya mengutip, kami iya. bukan hoax segala macam, dikatakan adanya kalimat itu pembangkangan sipil. Nah, sampai dikatakan bahwa mekanisme ini dikatakan mereka itu, ini ahli-ahli Pak, akademisi, doktor semuanya S2 mengatakan bahwa pemerintah itu tanda petik ini saya sampaikan ugal-ugalan begitu Pak. Bahkan dibilang kalau disampaikan ke MK nanti hanya cuci piring. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ini kita perlu kasih pencerahan kepada seluruh pemerhati NKRI supaya sama, karena Bapak adalah Menko yang mengkoordinator politik Pak. Bagaimana Pak? Nggak apa-apa orang berpendapat begitu, saya hargai. Itu junior saya di UGM, kemarin saya diskusi, saya bilang sama dia, ya nggak apa-apa, nggak punya begitu, jangan lalu menjauh merasa nggak enak dengan saya ajak minum kopi pagi-pagi. Kritik saja saya bilang. Betul Pak. Nanti kan ada yang menyelesaikan kritik itu. Kalau yang dimaksud itu ugal-ugalan prosedur, itu ada uji formal kan. Betul Pak. Di MK. Betul Pak. Kalau yang dimaksud isinya yang kamu ndak suka, ada uji materi di MK juga. Betul, jadi Pak. di MK tuh pengujian yudisial itu kan ada dua, satu uji formal, dua uji materi. Betul, kalau uji formal prosedurnya dianggap salah, ugal-ugalan, uji ke MK. Betul, Nanti MK akan meriksa, bener ndak nih ugal-ugalan, bener ndak nih salah, MK. Betul Pak. Ya kalau dikatakan MK cuci piring ya gimana lagi, kan memang itu tata hukum kita. Tugasnya memang untuk tugasnya semua menerima untuk itu, menyelesaikan Pak, ya. masalah. Kalau orang sudah tidak percaya ke MK, ya terus gimana cara penyelesaiannya? Apa pemerintah memaksakan sepihak? Kan tidak boleh, silakan tuh ke MK. Betul, diuji gitu. Malah itu mekanisme yang benar ya Itu Pak. mekanisme yang benar. Dulu justru kita membentuk MK untuk itu. Betul. Karena zaman dulu kalau ada undang-undang salah gitu, tidak ada yang bisa gugat. Selesai sudah, Pak. Iya toh Pak, dulu undang-undang kepartaian dulu hanya boleh ada 3 partai. Dan namanya udah disebut di undang-undang. 1 P3, 2 Golkar, 3 PDI pada waktu itu. Bunyi undang-undang. Kan ini salah kok undang-undang menyebut nama partai. Misalnya kan generik aja partai politik gitu. Tapi tidak ada dulu yang bisa menggugat. Sekarang dibuatkan undang-undang. Kalau ada undang-undang kayak gini bawa ke MK, MK bisa membatalkan kan gitu. Betul Pak. Jadi begitu ketatanegaraan kita. Jadi memang kadang-kadang ya ada kelompok-kelompok yang kalau kita lihat sebenarnya kan mereka mempunyai ilmu juga Pak ya. Tapi harusnya sistematik atau prosedur ini kan mereka tahu juga sebenarnya Pak ya. Jadi janganlah sampai menteri yang Bapak koordinir juga itu sampai Menkumham sampai mengatakan jangan memprovokasi katanya begitu Pak. Sampai mengatakan begitu. Iya, memprovokasi rakyat. Saya kebetulan lihat sekali Pak, saya lihat sekali itu perdebatan, makanya Bapak sebagai pembina ini saya ingin menanyakan ke Bapak juga. Jadi memang benar kayak tadi itu Pak ya. Iya Pak benar, dan kita juga sudah menghitung mengantisipasi lah semua itu. Kira-kira eskalasi politiknya kayak apa. Akan terjadi di mana kita sudah tahu. Yang kedua nanti gugatan ke MK itu seperti apa. Kemudian yang bersedia berembuk nanti membahas peraturan pemerintahnya kelompok mana saja itu sudah kita petakan. Pada akhirnya kalau yang tidak ketemu itu ya di MK, kalau tidak mau ke MK ya tetap undang-undang berlaku kan begitu. Jadi rencana akan ditandatangani Bapak Presiden Pak Jokowi kita kapan Pak? Dalam waktu dekat ini. Kalau tidak mundur ya tanggal 28 paling lambat lah. Jadi kan masih punya waktu lama sebenarnya. Harapan kita Pak, kita juga mengkomunikasikan kepada seluruh pemerhati NKRI kita ini. Mudah-mudahan kalau sudah ditandatangani ya ikutin dulu lah. Ya Pak ya, nanti selesai itu baru kita lihat Pak ya. Nanti kan ada legislative review. Kalau tidak mau judicial review, legislative review aja. Kenapa sih, kan bisa. Betul Pak. Begitu diundangkan kan tidak setuju ini, tolong diubah tahun depan, bisa masuk prolegnas kan bisa. Betul, ini menarik sekali Pak, ini bicara tadi kita masalah politik, hukum. Kami mencoba gini Pak, ada juga masalah hukum, penegak hukum kita, pengayom hukum kita. Kadang-kadang ada masalah sehingga masyarakat kadang-kadang menyampaikan, kok bisa ya penegak hukum kita yang sudah berpangkat perwira tinggi masih untuk mencabut sesuatu red notice Pak ya. Sampai oknum-oknum ini, saya kadang-kadang Pak masalah hukum ini kan kita menyebut nama itu kurang etis ya Pak ya. Kebetulan saya juga punya pendidikan hukum gitu, nggak berani saya mengatakan itu. Menurut Bapak gimana itu Pak? Sampai sebegitu besarnya, apakah ada yang salah Pak di struktur ini Pak? Gimana menurut pandangan Bapak? Tidak salah pada struktur Pak. Jadi sering kali kita bicara pembangunan hukum itu selalu bicara isinya, seakan-akan
isi itu keliru. Iya Pak. Padahal pembangunan hukum itu kan kalau teorinya Friedman itu tadi Iya, Pak. ada substance, legal substance, isi legal structure, Iya Pak. struktur aparat maksudnya, struktur Iya, Pak. dalam arti aparat bukan struktur sistematikanya, struktur aparatnya, lalu yang Iya. ketiga legal culture. Nah di tempat kita itu yang rusak sebenarnya bukan isi hukum. Menurut saya hukum-hukum kita bagus tuh Bagus semua isinya. Pak, ya bagus betul. Itu budaya hukum kita bagus loh, Bagus, Pak. Bayangkan Bapak kalau budaya hukum kita jelek, negara yang begitu banyak digerogoti oleh penyakit politik, penyakit korupsi ini masih bertahan karena rakyatnya budaya hukumnya bagus. Menyelesaikan masalah tuh dengan damai, hukum diajarkan Allah. Sudahlah, mari kita selesaikan secara baik tuh kan ada hukum. Itu kan budaya hukum kita bagus. Tapi masalah kita adalah legal structure-nya, aparatnya maksudnya. Aparatnya, oknum gitu Pak. Ya? Oknumnya aparat Pak, ya? itu ada di oknum pada Iya, akhirnya. Sehingga itu tadi ya orang kadangkala Pak mau menerima suap 20 miliar daripada digaji 1 bulan 11 juta, nanti kalau pensiun berapa, sudah sebentar lagi pensiun kan dapat 20 miliar punya tabungan. tapi langsung tidak nyaman ya Pak. Ya? Iyalah, wah gitu. Iya, Pak. Itulah sebab itu pendidikan moral penting. Iya, Pak. Karena begini Pak, di dalam hukum seperti Pak Iskandar dulu pelajari, orang yang bebas dari hukum, Iya, Pak. bebas dari hukuman, karena dia pinter mencari akal, pinter menghindar, itu dia tidak akan bebas dari hukuman batin. Betul Pak. Itu kepercayaan kita, orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Orang yang bisa mengelabui orang punya uang gitu, tapi nipu, korupsi dan sebagainya, Pak, batinnya dia tersiksa Pak. Tidak masuk penjara dia, tapi hatinya terhukum. Sampai akan mati pun dia akan merasa ia terhukum. Nah itulah pentingnya kita di Indonesia punya Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa itu memberi bekal moral seperti itu. Orang yang percaya kepada kekuasaan Tuhan itu tahu Tuhan itu akan menghukum. Namanya dalam ilmu kita, ilmu hukum dulu, hukuman itu ada dua. Satu hukuman heteronom, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh polisi, jaksa, hakim. Dua hukuman otonom, hukuman yang datang dari hati nurani sendiri. Nah, kalau hati nurani sudah terhukum, badan tidak akan sehat. Hidup takut, mau keluar ke sana takut, mau ke bank takut. Bahkan ada ini Pak Profesor, ada lagi satu hukum sosial. Saya pernah di Jerman itu Pak, hukum sosial. Satu restoran itu pemiliknya itu bandel banget Pak. Mereka malas, nggak mau belanja, tutup toko itu Pak. Itu bisa kejadian Pak ya? Bisa Pak, hukuman sosial. Berarti di negara kita ini mungkin perlu juga gitu. Itulah yang disebut heteronom. Heteronom Pak ya. Datang dari di luar putusan pengadilan, orang itu akan terhukum secara sosial, dia akan tersisih, teralienasi, dijauhi orang. Nah secara batin dia juga tidak tenang juga gitu, selalu takut diketahui orang. Kan banyak Pak orang udah pensiun gitu ya, udah pensiun uangnya banyak, wah sekarang enggak ada saya yang ngawal lagi, nyewa pengawal dia. Enggak tenang. Lama-lama habis juga semua Pak ya. Nanti ada pemadam kebakaran lewat, wah ini polisi mau nangkap saya, padahal kebakaran lewat ke sana. Itu kalau orang tidak jujur Pak. Oleh sebab itu kita yang cukup aja lah. Saya benar Pak, saya respect, saya hormat sama Pak Profesor ini. Kenapa? Dari dulu saya ikutin Pak. Mulai saya dari sebelum pensiun saya lihat ini Profesor ini ngomong ini enak, berani sekali gitu loh Pak. Jadi sampai sekarang rupanya tetap seperti itu ya Pak ya. Itu, Pak. Baik Pak Semi, terima kasih Pak. Ada beberapa poin juga tadi masalah sumber daya manusia Pak. Itu kalau nggak salah satu visi Presiden kita Pak, sumber daya manusia. Tentunya mudah-mudahan bisa ditingkatkan semua Pak di penegak hukum, karena kita kan selalu mengatakan bahwa panglima tertinggi itu hukum Pak ya. Nah ini Pak, mungkin Bapak setuju banget itu Pak ya. Nah ini harapan kita semuanya seperti itu Pak. Dan kami juga mau menanya begini, tadi ada sedikit cyber Pak, kami mau singgung cyber Pak. Kita kan punya BSSN Pak ya, Badan Cyber. Ini bagaimana Pak? Mungkin kalau kita lihat di luar negeri itu kan cyber itu satu yang megang. Ini banyak sekali, menurut Bapak gimana Pak regulasinya Pak? Nah ini yang sedikit sedang pencerahan Pak. Sekarang sedang ditata Pak. Jadi karena cyber atau digital ini merupakan fenomena baru Pak, ya. yang merangsang semua orang ingin menggunakannya, maka sebelum negara itu membuat kebijakan menyatu, masing-masing buat sendiri-sendiri, ya kan Pak? Iya Pak. Sehingga pemerintah kemudian membuat kebijakan satu data yang nanti secara digital dilakukan oleh BSSN. Ya.
Nah itu yang nantinya oleh pemerintah akan diberi wewenang itu. Iya. Pengaturan lalu lintas apa nanti yang akan mengatur BSSN. Regulasinya sudah ada sama mereka Pak ya? Aturannya sudah ada, iya, bahwa harus ada, itu kebijakan presiden kan, harus iya, ada satu data, iya, Pak, satu data nasional bersama. Iya. Nah sekarang karena masing-masing kementerian, unit, polisi, semuanya punya, ini menyatukannya itu tidak mudah. Perlu waktu. Tetapi Pak. Bapak sensitif sekali pertanyaannya karena kebetulan ini juga menjadi pertanyaan pemerintah. Pak. Dan baru rapat sebulan yang lalu. Kita harus kerjakan lagi ini. Jadi betul, tepat Bapak menanyakan itu karena yang dirasakan pemerintah juga dirasakan oleh Bapak dan masyarakat. Iya, Pak, kan. betul, Nah ini Pak. sekarang sedang Pak. Iya, Pak. Kita sedang garap. Jadi yang kasih Iya, cyber early warning itu harusnya BSSN, Pak. iya, Karena BSSN, Pak. Ya kita juga belajar dari luar Iya, negeri. iya. Kenapa kita tidak mencontoh yang baik Iya, begitu, iya, Pak ya? iya. Terima kasih sekali Pak. Ini juga kami lihat ada beberapa pertanyaan Pak. Kita juga sudah nyampaikan tadi. Kami tertarik Pak masalah hukum, masalah KPK ini kan. Kalau KPK. tidak salah kita musuh Pak dengan koruptor, dengan narkoba, teroris Pak. Nah, namun kami lihat akhir-akhir ini kok agak banyak masyarakat nanya ini kok agak sepi-sepi nih Pak. Ya. Kira-kira apa Pak? Yang salah regulasinya, apa yang salah tadi oknumnya atau bagaimana menurut pandangan Bapak? Atau karena pandemi kali Pak, jangan gimana bro? Ada yang mengatakan itu karena perubahan undang-undang KPK yang berakibat melemahkan KPK. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari undang-undangnya itu kan tidak dilemahkan, wewenangnya tetap mandiri. Mandiri betul Pak. Kompetensi absolutnya tetap, gitu. Lembaganya ya tetap cuma ditambah pengawas. Iya Pak. Penyadapan masih boleh dan sebagainya. Oleh sebab itu masalahnya sekarang pertama Bapak tadi sebut pandemi itu mungkin iya. Lalu yang kedua kalau dilihat dari apa yang dilakukan KPK selama ini sebenarnya masih banyak loh yang misalnya penangkapan kepala daerah DPRD kan berlangsung terus cuma tidak diumumkan. Artinya tidak menjadi terberitakan sedang nangkap lalu ada televisi gitu nyiarkan semua gitu. Masa masih berjalan, tidak lemah-lemah betul tuh tidak, gitu. Bahwa ada kekurangan, mari kita evaluasi. Saya baru memberi Pak di baru mengundang Kejaksaan Agung, KPK, polisi agar hak supervisi KPK itu diperkuat. Apa misalnya? Kalau suatu perkara dilaporkan ke Kejaksaan Agung atau polisi kok tidak jalan, KPK ambil itu. Sudah ada rancangan perpresnya, saya sudah setujui bersama. Kalau ada sebuah perkara korupsi menyangkut pejabat di lembaga penegak hukum, di kantor polisi atau di kejaksaan itu bisa diambil oleh KPK sekarang. Nah, KPK itu sudah kita bekali itu. Sebentar lagi insya Allah keluar perpresnya agar dia lebih galak lagi gitu. Lebih galak lagi. Contoh yang menarik waktu itu Pak ya. Kalau nggak salah oknum Pak yang sudah jadi tersangka Pak Joko Chandra itu kan agak kami lihat agak tarik menarik itu Pak ya. Betul iya. Menarik sekali Pak. Iya, betul. Harapan kita Pak karena negara ini Pak besar sekali Pak. Betul. Bapak sebagai Menko Polhukam yang mengkoordinir semua ini Pak, mudah-mudahan benar-benar apa 3 yang kita katakan ini bahaya sekali Pak. Bisa bisa diamankan semuanya Pak. Mungkin kami lihat Bapak ini waktunya sibuk, kami jadi agak takut berbincang-bincang lama, tapi kami akan coba lagi begini Pak. Setelah tadi kita bicara dengan politik, kita bicara hukum, tadi sudah kita singgung sedikit tentang teroris dan juga narkoba dan lain sebagainya Pak. Kami melihat gini Pak, tentunya para pakar-pakar, para litbang itu saya mencoba membaca Pak, karena ini satu media bisa dipercaya. Saya percaya Bapak juga merekod kegiatan ini atau survei ini Pak. Saya tidak sebutkan salah satunya, tapi ini surveinya tanggal 20 bulan 10 baru aja Pak. Baru aja. Dia mensurvei masalah tingkat kesenangan atau kepuasan dari masalah politik kita, masalah hukum kita, dan juga masalah keamanan kita. Di sini saya akan baca Pak, karena saya tidak berani ini angka Pak. Angka itu akan sangat sulit kalau kita asal-asalan, itu bisa kurang baik Pak. Jadi
untuk kita punya politik dan hukum itu kepuasan itu kami ulangi Pak, puas itu hanya 44%. 44%. Tidak puas itu 52% Pak. Nah, ini masalah politik dan keamanan. Di sisi lain masalah hukum Pak, ini yang agak kami bertanya-tanya Pak. Ketidakpuasan itu 64% Pak. Yang puas hanya 34. Jadi kalau kami lihat raportnya masih agak merah Pak. Menurut Bapak gimana Pak cara menyadarkan atau gimana menurut pendapat Bapak? Turun ya. Turun Pak. Turun Pak. betul. Jadi begini cara memahami. Satu, kepuasan dan kepercayaan itu berbeda. Iya Pak. Gini. Iya, Pak. Bahwa sekarang ada ketidakpuasan itu ya. Iya Pak. Tetapi ketidakpuasan itu dianggap niscaya Iya, Pak. terjadi karena situasi kan. Situasi, banyak situasi. Karena ternyata kepercayaan itu kepada pemerintah 68%. Betul Pak. Ketidakpuasan di bawah kepuasan di bawah 50% lah kalau di rata-rata. Tapi kepercayaan 68. Artinya apa? Pemerintah ini seumpama yang mengganti pemerintah lain kira-kira lebih rendah lagi kepuasannya. Kan gitu logikanya, kok ini masih tinggi nih Betul, kepercayaan. Pak. Betul. Tapi itu excuse, mungkin tidak tepat kalau saya yang mengatakan. Tapi saya sering lupa bahwa saya ini pejabat, seakan-akan orang kampus lalu mengatakan itu. Jadi kesannya membela diri. Padahal logikanya gitu kan dalam ilmu metodologi. Betul. Ini kepuasan, Iya. ini kepercayaan. Betul, Ini Pak. dua hal yang berbeda. Tapi begini Pak. Iya. Kita hargai ketidakpuasan itu dan kita pun Bapak saya kira sama tidak puas kan dengan tidak puas. Betul. Saya juga tidak puas gitu terhadap situasi ini. Memang kalau mau kita lihat kenapa orang tidak puas, mari kita pilah-pilah. Ini kan hukum kan? Betul Pak, betul. Hukum itu ada 3 ranah. Iya Pak. Yang membuat tuh legislatif. Iya Pak. Sana parlemen. Iya, Ya betul. pemerintah ikut di sana, tapi domain adalah parlemennya, DPR. Yang kedua eksekutif yang melaksanakan aturan hukum. Iya. Yang ketiga yang mengadili. Iya. Nah kalau saya lihat, kalau mau evaluasi dipilah-pilah per institusi itu, dipilah-pilah per institusi, kan di tingkat eksekutif kan peningkatannya bagus. Iya. Coba Bapak, apakah dulu ada orang percaya bahwa Joko Chandra itu akan ketangkap? Tidak ada, DPR aja enggak percaya. Sudah Enggak mungkin itu. sudah sekian belas tahun Pak. Iya, itu sekian sudah, belas tahun. sudah main mata tuh katanya. Iya, Pasti betul. itu dilepas lagi. Iya, saya katakan saya tangkap. Betul Pak. Maria Pauline Iya, itu diambil. 17 tahun. Betul, 17 tahun. Uangnya udah habis juga Pak. Kita cari dia, ada di sana, ambil kan betul. gitu. Joko siapa lagi si Jiwasraya. Jiwasraya, betul Pak. Itu tangan pemerintah. Ya, pemerintah berani sekarang motong tangannya sendiri kan? Betul. Karena ini kotor, potong gitu. Dulu mana yang begitu? Ya. Semua sasarannya lalu di orang lain yang nangkap. Sekarang pemerintah sendiri. Garuda juga masuk pengadilan sekarang. Pinangki masuk, 2 jenderal polisi masuk gitu. Itu artinya kita bersungguh-sungguh bahwa ada yang belum puas karena masalah kita sangat besar. Mari kita pelan-pelan aja. Saya hormati orang yang tidak puas itu. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Negara ini harus berjalan. Iya Pak. Gitu. Jadi begini Pak, itu tadi secara mikro Pak ya. Iya. Tapi secara makro atau overall, sebenarnya Pak ini kepuasan kepada Presiden Republik Indonesia kita bagus Pak. Iya. Misalnya begini Pak, ini saya bacakan langsung Pak ya. Masalah penyelesaian COVID, 65% percaya dan puas percaya. Pak. Ya. Ekonomi 63%. 63%. Politik dan keamanan secara overall 54, hukum 46, sosial 64. Jadi mungkin dari sini semua kalau dilihat nilai Kalau di rata-rata rata-rata Pak kita bisa nilai 6 kalau saya lihat Pak. itu dari kan survei dari lembaga yang sama tadi Bapak. Yang sebutkan. sama tadi Pak. Ini Dari dia media punya itu, ya tahu. dia punya kesimpulan. Saya sudah tahu. Ya. Tapi ada survei lain yang juga tidak kalah kredibilitasnya. Misalnya kalau Bapak ikuti surveinya Burhanuddin Muhtadi. Betul. Kan bagus itu. Betul, Pak. Lebih dari itu. Tapi enggak apa-apa, macam-macam gitu. Ya, Pak. Nah, jadi ini Gitu. karena Bapak sudah menyebutkan tadi, ini saya sebutkan juga Pak, ini mungkin sudah tidak rahasia lagi. Ini kami ambil dari Litbang Kompas. Litbang Karena Kompas, ya. kami agak maaf Pak, kami agak tanda petik itu kami berapa kali buat kegiatan itu Pak, hampir sama hasilnya dengan survei-survei kami Ya, juga Pak. ya. Ini menarik sekali Pak. Jadi Ya. kami lihat Pak,
Sebenarnya kalau secara overall tadi kami hanya mikro, secara makronya. Secara makro Secara ya. makronya bagus Pak, sebenarnya bagus. Tinggal mungkin masalah hukum Masalah yang perlu hukum ditingkatkan. baru 46 tadi ya. 46,1 Pak. 46,1. 46,1 Bapak di sini sebagai pakar hukum, Ya. sebagai Menko yang mengkoordinir. Betul. Harapan masyarakat mudah-mudahan Ya. benar-benar hukum ini jadi panglima. Ya, Pak. Terakhir Pak, Ya. karena Bapak ada acara lagi kami lihat sudah Iya. menunggu semuanya Pak. Apa pesan-pesan Bapak kepada masyarakat dalam hal misalnya pandemi COVID ini, masalah demo, masalah apa saja Pak? Mungkin ada pesan Bapak, kami sampaikan kamera ke Bapak, apa pesan Bapak sehingga negara kita ini benar-benar berkibar terus di dunia ini Pak, menurut Bapak? Banyak sekali pesan saya. Iya Pak. Sebagai penanggung jawab bidang pendisiplinan. Iya. Pendisiplinan protokol kesehatan dalam rangka COVID-19. Saya ini ketuanya untuk penanggung jawab pendisiplinan. Saya berharap masyarakat itu supaya saling melindungi. Ya. Kalau ikut protokol kesehatan itu bukan hanya melindungi orang lain tapi dirinya sendiri juga. Betul, Jadi kalau saya dan Pak Iskandar sekarang pakai masker misalnya di tempat terbuka ya, Iya, tapi karena itu tertutup dan sudah steril dan Steril kita sedang semua. acara ini tidak apa-apa. Kalau Bapak sekarang pakai masker, saya pakai masker, berarti Bapak terlindung dari saya. Iya Pak. Ya, dari droplet saya. Iya Pak. Saya terlindung dari droplet Bapak gitu. Kalau menjaga jarak, seumpama ada virus nih, Bapak ada di situ ya di sini. Teorinya virus ini droplet ke sini paling jauh ke sini, jatuh ke bawah. Iya. Maka jaga jarak, jangan berdekatan, maka pakai masker. Nah, itu penting sebelum vaksin. Iya, vaksin Sebelum vaksin ditemukan, disuntikkan Pak ya. disuntikkan. Sekarang sudah ditemukan, tinggal sekarang penelitian lagi secara lebih teliti di POM, di POM, Pak. BP POM. BP POM ya. Sedang diteliti. Saya mau ke sini baru rapat tentang Iya, itu. Sehingga nanti mungkin diperkirakan akhir Desember itu udah selesai di POM semua dan sudah disuntik Boleh semua. divaksin rakyat Pak ya. itu. Jadi rakyat sambil menunggu itu ya, saya berharap kepada sambil menunggu vaksin itu sekarang ikuti dulu protokol kesehatan karena vaksin yang terbaik sekarang ini adalah protokol kesehatan sebelum ada vaksin yang sesungguhnya. Pesan yang kedua, negara ini adalah negara kita semua dan dibangun sebagai negara demokrasi. Oleh sebab itu kalau mau menyampaikan pendapat silakan saja. Mau unjuk rasa silakan saja asal tertib gitu. Itu boleh. Tetapi jangan menyebabkan atau menimbulkan anarki dan merusak. Karena merusak itu musuhnya masyarakat juga gitu. Orang suka merusak itu dibenci juga oleh sesama perusak. Iya kan Pak? Betul. Jangan merusak. Semua orang benci pada orang suka merusak itu. Yang suka ngerusak pun benci kepada orang lain yang merusak. Jadi nanti negara harus turun tangan kalau Anda merusak gitu. Ini kewajiban kita bernegara. Itu aja saya kira ya. Aduh, terima kasih sekali Profesor Dr. Mahfud MD, Terima kasih, Pak Menko Is. Polhukam, dengan waktu Bapak yang begitu sempit namun masih datang dengan undangan kami appreciate sekali, kami respect sama Bapak. Ya Pak. Bapak Terima kasih. mudah-mudahan sehat terus Amin. mengawal negara ini Pak. Kita akhirin bincang-bincang kita, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kepada pemerhati NKRI, tidak terasa sudah waktu kita selesai bincang-bincang kita dengan narasumber yang tidak asing lagi, yang begitu dapat mengedukasi kita. Mudah-mudahan para pemerhati NKRI think outside the box, puas dengan apa yang disampaikan ini. Jaga negara kita, kita sama-sama mengawal. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Iskandar Sitompul, House Think Outside the Box. Sampai ketemu lagi. Selamat Pak Is. Terima kasih Pak. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Pak. Sampai ketemu.